Jadi jangan dinormalisasikan. Seorang dokter itu wajib meletakkan surat izin praktek seperti itu. Tapi yang dokter, mumpung ada teman-teman wartawan di sini, dokter bisa menyampaikan sesuatu kepada DRL karena dokter mendengar ada dugaan usaha percobaan dari seorang DRL untuk melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Agung ya sebesar 4 miliar. Ini dugaan ya. Jadi dokter mohon DRL sebaiknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu kegaduhan di masyarakat lain. Ya, jadi lebih baik Anda ikuti saja prosedurnya. Anda kan sudah melakukan terapi. Ya, jadi nanti kita akan uji praktik, bukan kita, nanti majelis hakim akan menguji seperti apa, formalnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak di tanggal 2 Februari 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nanti biarkan masyarakat yang ikut mengawal. Jangan lagi melakukan usaha-usaha penyuapan. Kedoktif nggak berhasil. Ya, 5 miliar dokter tolak. Masa Kejaksaan Agung 5 miliar? Ya meskipun ya setidaknya ada etika ya di sini, masa Kejaksaan Agung 4 miliar. Ya, kalaupun ingin melakukan usaha seperti itu minimal 25 miliar lah ya. Meskipun Kejaksaan Agung juga pasti akan mengawasi. Ya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Banten tegak lurus merah putih. Jadi dipastikan di sini tidak akan ada keberhasilan usaha DRL yang dokter juga ingin melakukan penyuapan kemana-mana. Ya, jadi lebih baik jalani, kembalikan hak masyarakat, kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah dirugikan. Seperti itu. Dugaan dokter yang mengenai praktik artinya kebukti ya dok ya? Terbukti. Semua yang dokter katakan dari awal, dari mulai dia login, dia akan mendapatkan simpati masyarakat dengan cara masuk ke dalam mu'alaf. Itu semua terbukti dengan berjalannya waktu. Hanya dalam hitungan hari, bulan. Ya, kalau yang kemarin dokter bilang ini sakit, dugaannya dokter strategi dia untuk melakukan praktik. Malam hari, tanggal 21 malam, lawyernya bilang tidak akan melakukan praktik. Ternyata di tanggal 22 muncul praktik. Jadi ya, kita bisa lihat bagaimana manipulatifnya ya dengan seorang DRL. Tapi tetap akan maju terus, kita lihat bagaimana nanti proses praktik di Jakarta. Dok, akan dikawal ya. Akan datang juga tanggal 2 nanti. Tetap datang. Berarti berharap juga kalau bisa DRL datang ketemu sama dokter ya. Jadi jangan ngajakin dokter ketemu di belakang, kita ketemu di sana. Ngobrol, bener nggak? Apakah melakukan berusaha untuk memberikan dokter 5 miliar untuk damai? Ya, kalau Bang J kan sudah bilang ke Bang Rasman. Kalian bisa tanya ke Bang Rasman, betul nggak Bang Rasman? Kalau ada usaha untuk melakukan pengiriman uang atau pemberian uang 5 miliar ke dokter. Dok, ini kan info aja. Dok, praktik juga nggak? Serunya sih di pengadilan ini seru ya. Kalau praktik terus dihentikan kayaknya nggak seru gitu. Tapi kalau di pengadilan kayaknya lebih seru. Tapi berdasarkan pelajaran dari yang apalah DRL lakukan kayaknya kemungkinan juga ya. Tapi itu masih menjadi nilai masih di bawah. Dokter, izin. Tanggal 22 sendiri untuk kuasa hukum dari Dr. Richard ini ke Bang Jeffrey sendiri mengatakan tanggal 22 itu sendiri di Februari itu udah mulai sidang pertama. Tanggal 2 Februari. Konfirmasinya tanggal 22. Tanggal 22 apa? 22 Februari. Sidang apa? Apa mulai sidang perdananya? Kok tahu dari mana? Tanggal 22 itu masuk Tanggal 2 Februari adalah sidang dari Pengadilan Jakarta Selatan Rapid. Soalnya dia Nggak bocoran mungkin. dari dia Dia tahu dari mana dia? Nah itu dia kita juga habis ngecek juga sih dok, terus dia bilang tanggal 22-nya itu Kemarin salah mulu kemarin. enggak, Setelah dijawab salah mulu. baru update Tapi bakal ngawal ini nggak nanti di pengadilan? Kalau tanggal 2 Februari jelas dokter akan datang di Pengadilan Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman juga bisa ya untuk mengawal karena dokter sih berharap persidangannya secara umum terbuka ya. Kita semua bisa lihat. Dok, kenapa sih untuk hakimnya juga belum hakimnya juga heran ya. Kenapa nama hakim belum terpampang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kenapa? Karena nanti berharap kalau ada nama hakim, nama panitera, kita bisa kawal semua. Karena nanti akan juga diawasi oleh KPK dan CPA kita. Seperti itu. Jangan ada nanti dugaan adanya penyuapan dari saudara DRL seperti yang sudah dilakukan ke dokter. Berarti ada kekhawatiran itu ya dok? Sangat. Karena kenapa? Karena memang yaitu dokter bilang tadi ada dugaan aliran dana yang akan diupayakan oleh DRL ke kejaksaan. Oke? Dokter ini akan minta atensi juga lagi ke presiden atau gimana? Kalau atensi ini otomatis sudah langsung menjadi atensi dari Bapak Prabowo Subianto, Pak Listio Sigit, semua sudah atensi, apalagi beliau melakukan rapid terhadap Polda Metro Jaya. Kemarin
kekecewaan DRL penaikan status TSK ini mungkin tanpa melalui majelis disiplin profesi. Tapi nanti kita akan uji di sidang kita. Dok, tanggal 4 datang nggak dok ke Polda nanti dok untuk yang pemanggilan kan? Pemanggilan DRL kan? Insya Allah datang kalau dia sehat, ya. Kalau dia sehat dia datang, dokter jauh lebih sehat. Jadi semua tergantung kesehatan daripada DRL. Karena kita sama-sama sesama teman sejawat harus saling mensupport. Jadi kalau sehat support, kalau sakit pun saling support. Seperti itu. Oke, terakhir pesan yang ingin disampaikan. Sebagai penutup, jadilah dokter yang benar-benar memberikan edukasi ke masyarakat. Kalaupun jadi pebisnis, bukan mencari cuan utamanya tujuan kalian. Ya, dalam seorang dokter, jika kalian masih menggunakan profesi dokter, gunakan itu untuk mengabdi. Ya, bukan untuk menipu masyarakat, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari menjual produk yang omong kosong. Dia tidak memberikan manfaat ke masyarakat. Sedikit dok, otomatis dokter soal webbing dong dok. Oh iya, soal whipping ya. Iya. Kayaknya lagi tabung pink ya. Iya, Setelah kemarin dari aku sudah pink, beli ya. pink. Dokter beli sendiri, dokter langsung beli dan didapatkan secara e-commerce dengan mudah. Itu memang bisa didapatkan secara bebas ya. Itu mau melakukan pengecekan karena seperti biasa dokter akan berbicara sesuai data dan fakta. Jadi dokter mendapatkan whipping itu secara bebas, kurang lebih harganya 1.500.000. Ya, dokter beli. Nah, dan ternyata setelah dokter cek sendiri itu memang kandungannya 99,6% berisi nitros oksid N2O yang biasanya digunakan untuk membius di rumah sakit, ya, untuk pembiusan. Ya, jadi ya karena dokter nggak pernah coba, ya dokter nggak pernah tahu, tapi dokter lagi mengumpulkan orang-orang yang pernah menggunakan itu untuk bisa bercerita seperti apa efeknya dan bagaimana kerusakan yang terjadi, karena itu sama sekali tidak membawa kebaikan di tubuh kita. Ya, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat. Dan di sini juga dokter tegaskan ya guys, tidak ada hubungan antara GERD, gastroenteritis reflux atau makronis dengan henti jantung. Tidak ada. Ya, cardiac arrest tidak ada hubungannya dengan GERD. Penderita makronis GERD tidak akan mungkin ya wafat karena henti jantung. Itu ada dua penyakit yang berbeda. Posisinya memang hampir sama, nyerinya sama, nyeri dada itu sama. Kenapa? Karena ada yang namanya acid reflux. Jadi ada asam yang naik ke atas sehingga menimbulkan sensasi terbakar. Nah, itulah yang merasa ada seperti nyeri dada. Ya. Jadi mungkin hampir sama, tapi tidak ada hubungan jantung dengan lambung. Ya, saluran pencernaan itu berbeda. Nggak ada kaitan. Oke, jadi untuk penderita GERD nggak usah khawatir. Ya, jangan terlalu overthinking. Wah, nanti jangan-jangan gue kena cardiac arrest. Tidak ada hubungan. Oke ya, jadi nggak perlu khawatir. Tetap berpikiran positif, ya, hidup yang sehat. Dan satu lagi dokter tekankan buat penderita makronis, kalian dari berdasarkan pengalamannya dokter, kalian bisa menggunakan terapi intermittent fasting. Jadi kalian makan di jendela makan dari jam 12 sampai jam 6. Kalian boleh makan. Di luar itu kalian istirahatkan lambung. Ya, dengan istirahatkan lambung itu 99% lambung kalian akan melakukan perbaikan dengan sendiri. Ya, jadi ini juga edukasi buat masyarakat. Banyak sekali pasien-pasien adoptif yang menderita makronis GERD sembuh total. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.